Seorang anak kecil ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Ada luka-luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Tapi penyelidikan kepolisian pada saat itu mengalami kebuntuan. 2 bulan kemudian, kejahatan serupa kembali terjadi. Korban bernama Martin, anak kecil yang baru berumur 4 tahun. Kondisi tubuh Martin menunjukkan seolah si pelaku tampak bersenang-senang dengan tubuh Martin. Ironisnya, pelaku dari kejahatan sadis ini juga masih anak-anak berusia 11 tahun. Namanya Mary Bell. Dari luar, dia hanya anak-anak biasa, tapi pikirannya jauh lebih gelap dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Apa yang dia lakukan di tahun 1968 membuat seluruh Inggris gempar. Dan bagaimana bisa anak sekecil ini jadi penjahat berdarah dingin? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita berikutnya. Sekarang kita mulai ceritanya. Nama lengkapnya Mary Flora Bell. Dia lahir tanggal 26 Mei tahun 1957 di kota kecil bernama Newcastle, Inggris. Dari luar mungkin kelihatan biasa aja, tapi begitu kita masuk ke kehidupannya, semuanya berubah. Mary lahir dari ibu bernama Betty Bell, seorang wanita yang dikenal punya banyak masalah mental. Ibunya kasar, egois, manipulatif, dan bisa dibilang gak punya rasa cinta sama sekali terhadap anaknya. Saat Mary masih bayi, ibunya pernah mencoba menghabisi Mary, dan itu bukan cuma sekali. Ada beberapa saksi keluarga yang bilang Betty pernah hampir bikin Mary meninggal karena overdosis obat-obatan. Betty bilang itu kecelakaan. Hanya saja, orang-orang terdekatnya tahu bahwa itu bukan sekadar kecelakaan. Betty seolah tidak menginginkan kehadiran Mary dalam kehidupannya. Betty juga sering pergi dari rumah berhari-hari ninggalin Mary sendirian. Kadang Betty membawa pria asing ke rumah, dan parahnya lagi, Mary mengaku bahwa beberapa pria yang datang ke rumahnya tidak hanya melakukan kekerasan fisik terhadap Mary, tapi juga melecehkannya secara seksual. Sejak umur 5 tahun, Mary udah mengalami pelecehan yang gak bisa diceritakan dengan kata-kata. Luka batin itu bukan cuma dalam, tapi meninggalkan bekas yang memutarbalikkan pikirannya. Lingkungan tempat Mary tinggal juga gak mendukung. Dia tumbuh di area yang keras, tempat orang-orang suka mabuk-mabukan, anak-anak liar di jalanan, dan kekerasan jadi hal yang biasa. Mary belajar dari kecil kalau cara bertahan hidup itu dengan jadi lebih kuat dari orang lain atau lebih kejam. Seiring waktu, kelakuan Mary makin aneh. Dia bukan cuma jadi anak yang tertutup atau trauma, tapi dia mulai menunjukkan tanda-tanda yang bikin orang sekitar nggak nyaman. Di sekolah, dia dikenal sering bohong, suka cari perhatian dengan cerita-cerita aneh. Bahkan pernah bilang kalau dia pernah menyaksikan orang meninggal. Padahal itu bohong. Tapi bukan cuma itu, Mary juga pernah mencekik temannya di sekolah. Dan saat kena teguran, tanpa rasa bersalah, Mary menanyakan kepada gurunya, kenapa dia nggak boleh menghilangkan nyawa temannya. Saat itu, belum ada kesadaran besar soal kesehatan mental anak, apalagi trauma masa kecil. Jadi ya udah, Mary dibiarkan begitu aja. Dia punya satu teman dekat, namanya Norma Bell. Tetangga sekaligus anak yang juga sering ditinggal orang tuanya. Meskipun nama belakangnya sama, mereka nggak ada hubungan keluarga. Tapi pertemanan mereka bisa dibilang toksik. Norma cenderung nurut sama Mary, dan Mary dia kayak dominan banget. Kayak suka ngatur, suka membuli Norma, tapi Norma ngikut aja. Tanda-tanda penyakit mental Mary makin lama makin kelihatan saat dia mulai menyakiti hewan kecil. Bahkan ada laporan dia pernah mencekik seekor anjing kecil. Dan ini bukan sebatas iseng. Dia melakukan itu sambil ketawa-tawa tanpa rasa bersalah. Tapi orang-orang gak terlalu peduli. Gak ada yang benar-benar tahu kalau anak ini akan melakukan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar menyiksa binatang. 28 Mei tahun 1968, 2 hari setelah ulang tahun Mary yang ke-11, seorang anak kecil bernama Martin Brown ditemukan tak bernyawa di sebuah rumah kosong di daerah Scotswood. Umurnya baru 4 tahun. Saat ditemukan, gak ada luka yang jelas. Dan di tempat kejadian juga gak ditemukan tanda-tanda kekerasan berat. Awalnya polisi bingung. Mereka pikir ini mungkin kecelakaan. Tapi yang aneh,
Sehari sebelum Martin ditemukan, Mary udah ngomong ke teman-temannya, besok bakal ada yang meninggal. Dan saat berita kematian Martin keluar, dia malah kelihatan excited. Dia bahkan ikut ke rumah duka, pura-pura sedih, terus ngomong ke orang-orang kalau dia tahu siapa yang menghilangkan nyawa Martin. Tapi dia cuma senyum-senyum kayak main-main. Setelah kejadian itu, Mary dan Norma mulai sering datang ke tempat kejadian. Mereka bolak-balik ke rumah kosong itu, seolah terobsesi. Mary dan Norma juga meninggalkan sebuah catatan, seolah menantang pihak kepolisian. Tertulis, I murder so that I may come back, alias aku menghilangkan nyawa supaya bisa kembali. Tulisan itu ditulis oleh Norma dan Mary. Mary menulis satu huruf pertama, lalu Norma menulis huruf berikutnya. Begitulah cara Mary mengelabui polisi agar tulisan itu nggak mudah dilacak. Kejahatan mereka nggak berhenti sampai di situ. Sekitar bulan Juli tahun 1968, 2 bulan setelah kematian Martin, mereka mengincar Brian Howe, anak laki-laki berumur 3 tahun. Brian ditemukan di tanah kosong, tubuhnya penuh bekas luka, lehernya dicekik, dan yang paling mengejutkan, rambutnya dipotong acak. Ada 6 luka tusukan di bagian paha Brian. Dan di bagian perutnya, ada sayatan yang mengukir huruf M. Bahkan organ vitalnya juga dirusak. Saat itu, Mary dan Norma juga ikut kakak Brian mencari Brian yang gak pulang-pulang. Saat mereka berada di lokasi tempat mereka meninggalkan tubuh Brian, Mary menunjuk tempat itu sambil berkata, mungkin Brian ada di sana, bukan tanpa alasan. Tapi karena Mary sangat ingin melihat reaksi kakak Brian menemukan kondisi tubuh Brian. Tapi Norma mengalihkan perhatian kakak Brian dengan bilang, gak mungkin, Brian gak pernah main di sana. Dan keesokan harinya, polisi menemukan tubuh Brian di lokasi yang sama. Penyelidikan ini sempat membuat polisi kebingungan. Tapi dari kondisi tubuh Brian, polisi memperkirakan si pelaku tampak bersenang-senang dengan tubuh Brian. Luka-luka dan sayatan yang dibuat seolah mengolok-olok tubuh Brian. Akhirnya, pada saat pemakaman Brian, polisi mengamati orang-orang sekitar termasuk anak-anak. Saat itulah, salah satu petugas melihat ekspresi Mary yang tertawa dengan tatapan puas sambil menggepalkan kedua tangannya. Seolah-olah dia sangat menikmati hari pemakaman Brian. Polisi makin yakin ada sesuatu yang gak beres. Mereka mulai memanggil Mary dan Norma buat diinterogasi. Tapi waktu ditanya-tanya, 2 bocah ini saling lempar jawaban. Norma bilang Mary yang mencekik Brian. Sementara Mary, dia bilang dia nggak tahu apa-apa. Tapi saat penyelidik menggeledah kamar Mary, mereka menemukan catatan yang mengingatkan mereka pada kasus kematian Martin. Di bawah tulisan itu, ada gambar yang persis dengan kondisi Martin saat ditemukan. Polisi yakin gak mungkin Mary bisa menggambar sedetail itu, kecuali dia ada di lokasi. Apalagi info itu belum pernah dipublikasikan dan hanya polisi yang tahu soal itu. Polisi juga mendapatkan saksi yang bilang kalau mereka melihat Mary dan Norma bermain bersama Brian di hari Brian menghilang. Bahkan ada yang mengaku melihat Mary mencekik anak kecil lain di hari sebelumnya. Tapi untungnya anak itu bisa kabur. Akhirnya, 7 Agustus tahun 1968, Mary Bell resmi ditangkap. Usianya saat itu baru 11 tahun. Norma Bell juga ikut diamankan. Di ruang interogasi, Norma akhirnya mengaku. Dia bilang Mary lah yang menghabisi Brian. Dia cuma ikut-ikutan. Tapi ceritanya agak berubah-ubah. Kayak dia sendiri bingung harus jujur atau menutupi Mary. Dia bilang, hari itu mereka memang sudah menargetkan Brian. Dan pada saat itu, Norma bilang, Mary mencekik Brian sekuat tenaga, sampai jari-jari Mary memutih. Norma sempat meminta Mary untuk berhenti, tapi Mary malah memarahinya dan menyuruhnya menyingkir. Walaupun dia kelihatan gelisah dan ketakutan, Norma tetap buka suara tentang semua kejahatan mereka. Sementara Mary, dia bersikap dingin dan tetap menyangkal keterlibatannya. Tapi saat dia ditanya soal keterlibatannya dengan kematian Martin, Mary malah senyum sinis ke petugas kepolisian. Tapi akhirnya Mary juga kebingungan dan malah mulai mengarang cerita-cerita aneh. Persidangannya dimulai Desember tahun 1968. Selama persidangan, tim forensik menjelaskan soal luka-luka di tubuh Brian dan Martin. Mereka yakin penghilangan nyawa itu dilakukan dengan cara yang disengaja.
ada unsur sadis, dan yang bikin shock lagi, dokter jiwa yang memeriksa Mary menyatakan kalau Mary punya gangguan kepribadian, kemungkinan besar psikopat, kurang empati, haus perhatian, dan punya dorongan untuk mengontrol orang lain. Sementara Norma, meskipun terlibat, tapi dia dinilai nggak sekejam Mary. Dia lebih kayak korban manipulasi. Akhirnya, pengadilan memutuskan Mary Bell dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa, tapi bukan penghilangan nyawa berencana, melainkan homicide karena gangguan mental. Dia dijatuhi hukuman kurungan di institusi pemasyarakatan anak-anak dengan pengawasan ketat. Sementara Norma dibebaskan dengan pengawasan sosial, karena dianggap hanya ikut-ikutan dan gak punya niat menghilangkan nyawa. Mary menjalani masa hukumannya di berbagai institusi selama bertahun-tahun. Dan yang mengejutkan, selama masa itu, dia menunjukkan perubahan. Dia mulai belajar, bahkan dikenal cukup pintar. Tapi tetap aja, bayang-bayang masa lalu nggak bisa hilang. Saat usianya masuk 23 tahun, Mary akhirnya dibebaskan. Dia mendapatkan identitas baru, tempat tinggal baru, dan dilindungi pemerintah Inggris supaya nggak diburu media. Karena kasus ini benar-benar menyisakan luka besar di masyarakat. Banyak yang nggak bisa terima kenapa Mary bisa bebas dan hidup normal. Tapi hukum di Inggris waktu itu memang memperlakukan pelaku anak-anak dengan pendekatan rehabilitasi, bukan cuma hukuman. Jadi Mary dianggap udah selesai dihukum dan boleh memulai hidup baru. Setelah bebas, Mary mempunyai anak perempuan. Anaknya sendiri bahkan gak tahu siapa ibunya sebenarnya. Baru ketahuan pas identitas Mary kebongkar oleh media bertahun-tahun kemudian. Dan sejak saat itu, pemerintah mengeluarkan perintah larangan untuk menyebarkan informasi identitas Mary atau anaknya. Semua dilindungi ketat. Walaupun Mary udah dibebaskan dan identitasnya dilindungi, tapi kasusnya nggak pernah benar-benar menghilang dari ingatan publik. Banyak media, dokumenter, bahkan penulis kriminal yang terus membahas tragedi ini. Karena kejahatan mereka sulit dilupakan. Anak kecil yang melakukan penghilangan nyawa yang tragis dan sadis benar-benar menyita perhatian dunia. Seiring waktu, banyak juga yang mulai mempertanyakan, apakah sistem peradilan sudah melakukan yang terbaik buat kasus Mary? Apakah dia benar-benar pantas dibebaskan? Atau justru seharusnya ditahan lebih lama? Ada yang bilang Mary adalah korban dari lingkungan dan masa kecil yang brutal. Tapi ada juga yang percaya, apapun alasannya, 2 nyawa tetap hilang, dan itu nggak bisa dibenarkan. Beberapa tahun setelah kebebasannya, Mary juga sempat diwawancara secara anonim. Dalam wawancara itu, dia bilang kalau dia sangat menyesal, dia benar-benar ingin memperbaiki hidupnya. Tapi tetap aja, banyak orang yang skeptis. Karena ingatan orang-orang tentang Mary Bell, ya selalu balik ke tragedi sadis yang dia lakukan terhadap Martin dan Brian. Gak banyak yang bisa percaya seorang anak bisa berubah total, apalagi setelah melakukan kejahatan seperti itu. Setelah identitasnya sempat bocor ke publik di akhir 90-an, Mary langsung dipindahkan dan dikasih perlindungan hukum yang lebih ketat. Bahkan pengadilan Inggris sempat mengeluarkan perintah hukum permanen untuk melindungi identitas Mary dan anaknya, sampai kapanpun. Artinya, nggak boleh ada media yang memberitahu di mana Mary tinggal, siapa nama aslinya sekarang, atau seperti apa kehidupannya. Di satu sisi, kita bisa merasa simpati, karena Mary tumbuh di lingkungan yang rusak, dilecehkan, ditelantarkan, bahkan dijual sama ibunya sendiri. Tapi di sisi lain, dia juga menghilangkan nyawa 2 anak kecil, mencekik korban, meninggalkan tubuh korban, dan kembali ke tempat kejadian tanpa beban, tanpa rasa bersalah. Jadi ini semacam dilema moral, apakah Mary adalah korban atau pelaku yang harusnya dihukum lebih berat? Dan lebih seremnya lagi, ada pertanyaan yang lebih besar. Berapa banyak anak-anak di luar sana yang mengalami masa kecil sekelas Mary, tapi belum sempat meledak? Kasus Mary Bell mengingatkan kita kalau kekerasan itu kayak lingkaran setan. Anak yang tumbuh dalam kekerasan bisa aja jadi pelaku kekerasan. Dan kalau kita nggak putus rantainya, bisa aja generasi berikutnya mengalami hal yang sama. Jadi penting untuk memberi perhatian serius ke kondisi mental dan psikologis anak-anak. Karena kadang mereka nggak cuma butuh makanan atau pendidikan, tapi juga kasih sayang, rasa aman, dan tempat untuk bercerita. Dan satu hal yang paling bikin miris, 2 anak laki-laki yang jadi korban Mary
Martin Brown dan Brian, hidup mereka cuma sampai umur 4 dan 3 tahun. Mereka nggak sempat sekolah, nggak sempat tumbuh besar, nggak sempat punya mimpi. Semua itu direnggut sama anak lain yang mungkin juga nggak pernah dikasih kesempatan buat ngerti mana yang benar, mana yang salah. Kalau kamu sampai di sini, berarti kamu udah ngikutin kisah kelam tentang Mary Bell sampai akhir. Cerita yang bukan sebatas penghilangan nyawa, tapi soal trauma, kekerasan, dan bagaimana masyarakat bisa gagal melindungi anak-anak, baik korban maupun pelaku. Kalau menurut kamu gimana? Apakah Mary layak dapat kesempatan kedua? Atau menurut kamu hukum terlalu lunak untuk kejahatan sekejam itu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan seperti biasa, jaga pikiran, jaga emosi. Karena sisi gelap manusia kadang bisa muncul dari tempat yang gak kita sangka.